alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, berkaulah tamanku. Hidup oleh anugerahmu yang menyertai. Tahan ku jamahan berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Tahan ku jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Halo anak-anak muda, selamat malam. Saya ucapkan selamat datang di acara Ngobrol Malam Minggu bersama dengan saya tentunya kembali bertemu Molang Simatupang. Nah, sekalipun cuacanya sedang mendung, sedang hujan, dingin, bingung nih mau kemana, mau ngedet juga hujan, mau nongkrong, sudah tempat nongkrong dijalani semua, bingung mau ngapain anak muda. Nah, hari ini kita persembahkan kepada semua anak-anak muda Ngobrol Malam Minggu. Ayo saksikan acara ini. Dan kali ini bintang tamu saya yang akan saya wawancarai tentunya generasi milenial. Anak muda berprestasi, takut Tuhan. Siapa dia kira-kira ya? Nah, langsung saja boleh di-share acara ini kepada teman-teman yang lain biar acara ini bisa ditonton sama anak-anak muda. Karena saya percaya lewat acara ini pasti anak-anak muda yang menyaksikan diberkati tentunya. Oke, tidak usah menunggu lama-lama, langsung saja saya akan sambut bintang tamu saya yang sudah saya undang di acara Ngobrol Malam Minggu kali ini. Siapa dia? Langsung saja kita sambut, yaitu Mr. Bro Jonathan Marbun. Halo bro, halo Jo, gimana kabarnya, sehat? Oke, silahkan duduk dulu, selamat datang di acara kita Jo. Nah, kita mau kenalan dulu ya anak-anak muda ya. Ini bintang tamu saya sudah saya datangkan nih ya. Tentunya masih muda, ganteng, milenial, apalagi kan begitu. Jo, boleh nggak dikenalkan dulu Jo namanya? Kalau berkenan usia juga boleh dikasih tahu ya, usianya berapa dan kegiatannya sehari-hari, begitu Jo. Kontraktor, konstruksi, pengadaan, juga pengusaha laundry koin, juga sebagai pengusaha properti juga. Wow, ini masih muda. Kira-kira Jo, boleh tahu nggak usianya sekarang berapa sih? Kayaknya masih imut-imut gitu. Ya, 27 tahun. 27 tahun sudah menjadi seorang penguasa. Wah, hebat sekali tuh Jo, keren ya. Nah, sesuai dengan tema kita ya, milenial yang berkarya. Jo di usia 27 tahun sudah menjadi seorang pengusaha. Dan pengusaha itu, usahanya bukan satu, itu lebih dari satu gitu ya. Ada laundry, ada properti, dan lain-lain. Kira-kira Jo, ini sudah menikah nggak? Soalnya lanjut menikah atau gimana Jo ya? Belum menikah? Sudah punya pacar tentunya ya? Belum punya pacar? Waduh, ayo buruan teman-teman yang menyaksikan khususnya wanita, ayo buruan daftar di pengusaha muda berprestasi, langsung daftar buruan, mana tahu diterima kan itu ceritanya. Oke Jo, hari ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan buat Jo. Tentunya setiap pertanyaan yang saya akan ajukan itu
Nathan atau apa sih? Jo aja ya, ada lebih keren ya. Oke, saya akan panggil Jo. Akan beberapa pertanyaan, tentunya Jo bebasnya dong menjawab kan gitu. Pasti akan memberkati anak-anak muda yang menonton. Nah, langsung saja saya akan tanya pertanyaan pertama buat Jo begitu. Ini sebagai seorang pengusaha muda ya, di usia 27 tahun ya, 27 gitu. Sudah punya usaha lebih dari satu. Kira-kira menurut Jonathan Marbun ya, malah bakat ya Horas ya. Menurut Jonathan Marbun ini apa sih arti kesuksesan? Menurut aku ya ada kedamaian juga ada ketenangan. Wow, ada kedamaian dan ada ketenangan. Itu sangat apa ya? Sangat detail sekali ya. Arti kesuksesan buat Jo. Kalau anak-anak muda sekarang kan menganggap tuh kesuksesan punya rumah mewah, bukan mewah, mewah ya begitu ya. Terus punya istri yang cantik, punya anak-anak yang imut-imut, punya mobil bermerek, punya handphone bermerek, punya baju semuanya branded begitu ya Jo. Tapi arti kesuksesan bagi Jo itu ada kedamaian dan ketenangan. Nah, kalau boleh saya tahu kedamaian dan ketenangan seperti apa yang Jo maksud arti kesuksesan? Karena ini dari sisi yang berbeda dong Jo. Kesuksesan itu banyak ya, tergantung orang juga. Karena kalau kita lihat orang-orang yang kayak Salomo misalnya, dia udah dapatin semua kan, dia salah satu orang terkaya sepanjang sejarah dunia. Betul sekali. Dan dia memang kan bilang nggak ada artinya semuanya. Yang dia inginkan itu kedamaian, ketenangan. Itulah yang saya lihat dari Alkitab ya. Makanya saya ngikutin itu karena kita punya banyak uang, banyak rumah, tapi kita nggak tenang sama aja. Wow. Nggak damai sama aja. Keren sekali Jo ya. Jadi itu belajar dari Salomo begitu ya, dalam Alkitab gitu ya. Ya, salah satu itu banyak juga yang lain. Salah satu berarti Salomo menginspirasi kehidupan Jo. Makanya Jo bilang arti kesuksesan itu ada kedamaian dan ketenangan. Sekalipun mungkin ya punya duit, punya harta, tapi bagi Jo kesuksesan di usia 7 tahun ini adalah ketenangan dan kedamaian. Betul ya, menarik sekali Jo ya. Menarik sekali karena jujur saja di kalangan kita milenial ya, di kalangan anak muda sekarang itu, ya seperti saya bilang di awal, kesuksesan itu berbicara tentang materi, ya kan? Betul sekali. Kesuksesan itu kalau kita menuju materi nggak akan dapat. Karena patokan kesuksesan kamu itu punya rumah. Udah punya rumah pengen apa lagi? Dua rumah pengen apa? Punya hotel. Akhirnya nggak akan dapat apa yang menurut kamu kesuksesan. Tapi kalau kamu punya kedamaian, ketenangan, ya kamu nggak punya apa-apa pun ya nggak masalah. Kamu punya banyak pun ya nggak masalah juga. Sekali Jo. Saya pernah juga mendengar sebuah kisah ya Jo ya. Seorang pengusaha kaya begitu, punya harta di mana-mana. Tapi dia punya hidup nggak tenang ya, betul sekali ya. Dia punya hidup nggak damai karena apa? Dia memikirkan tiba-tiba hartanya habis di mana begitu ya. Benar sekali ya, arti kesuksesan Jo itu ada kedamaian. Ya, menarik sekali tentunya Jo, arti kesuksesan di masa muda Jo. Nah, kembali kita lagi ke pertanyaan berikutnya yang akan mau saya tanyakan kepada Jo. Boleh nggak ceritakan kira-kira awal mula Jo itu berkarir dan sampai membentuk sebuah usaha dan usahanya itu lebih dari satu begitu. Jadi awal perjalanan Jo itu kenapa bisa menjadi seorang pengusaha? Usahanya itu laundry, properti dan lain-lain begitu. Di usia sedini ya begitu. Ya, memang dari saya muda kan sudah dari orang tua kan usaha gitu. Jadi dari muda saya memang dikatakan menjadi pengusaha. Makanya setelah saya tamat kuliah ada
satu perusahaan yang sudah dibangun tapi nggak kembang gitu. Oke. Perusahaan yang hanya patung lah dulu, nggak ada yang isi. Jadi saya setelah tamat kuliah ditugasin sama kakak kan, oke, supaya megang perusahaan itu, gimana caranya untuk kembang kan di situ. Udah saya ya ikutin aja lah, dan saya pun suka juga dengan dunianya kan. Ya udah, terus kita dua tahun usaha ini udah mulai kembang. PT Marcel Karya Sumatera, ya kan, dari revenue naik, dari laba naik juga. Jadi di situ saya udah mutusin untuk diversifikasi lah, karena kalau usaha kita ini kan kontraktor. Kontraktor itu kan project based ya. Jadi dia nggak ada kayak kepastian income. Saya diversifikasi ke arah yang lebih inilah, ke arah laundry, Oke. sekalian saya bangun kantor. Itu kantor laundry juga. Ya, jadi itu juga dorongan dari papa kan. Saya karena masih pemula waktu itu, jadi agak takut investasi. Oke. Kemudian ada dorongan dari papa, kita investasi aja di investasi juga di laundry. Nah, sampai sekarang ruko kan udah ada satu lagi baru buka. Sebenarnya usaha kita masih kecil, masih berkembang, belum terlampau besar lah. Masih merintis istilahnya Jo ya. Kemudian setelah usaha laundry ada kesempatan untuk buat project properti, ya nggak apa-apa, saya ambil aja. Jadi sekarang ini ada dua, itulah mungkin ya jalan Tuhan juga ya, di pandemi ini project memang sama sekali sedikit. Jadi usaha yang project base itu ya mungkin untuk bertahan aja lah, projectnya pun ya kecil dan sedikit lah. Tapi yang menopang malah yang laundry, Yang kecil ya, yang lagi merintis nih ya. laundry, dan diizinkan juga kita jumpa dengan orang-orang yang percaya sama kita dan mau bekerja sama. Kita bangun properti kita. Keren sekali ya Jo, artinya Jo itu tidak berhenti di satu titik begitu. Dari titik ini Jo lagi coba lagi usaha ini begitu ya. Selagi kuat, selagi mampu. Karena kalau kita hanya dalam satu usaha aja kan, apalagi kontraktor itu memang resiko besar. Karena kita berharap project kan, betul sekali. Kalau laundry kita kayak jualan beras, Betul. orang tiap hari perlu beras gitu. Nah, itu udah jadi kebutuhan primer. Jadi mau corona, mau resesi, itu nggak berpengaruh. Pengaruh juga, tapi ya sedikit aja. Saya sangat setuju ya, Jo. Artinya Jo itu benar-benar melihat nih apa sih kebutuhan pasar, apa sih kebutuhan masyarakat kan begitu ya. Sampai-sampai Jo memikirkan sesuatu hal yang sangat menarik dan sangat bagus ke depannya ya begitu ya. Menjadi kebutuhan primer gitu ya. Artinya kan pasar itu, laundry itu kan melihat ya begitu ya. Wow, ini keren sekali Jo ya. Baru yang saya lihat kan memang bisnis laundry ini bisnis yang stabil. Stabil. Kalau di Amerika, di luar negeri, ini bukan hal yang baru. Di kita yang hal yang baru, apalagi laundry coin. Makanya saya berani, nggak ada masalah untuk buka laundry gitu. Ya kan? Karena dari pengalamannya kan, dari data-data yang di luar negeri, bisnis laundry itu bisa bertahan sampai puluhan tahun. Wow. Nah, makanya yang mau balik modalnya cepat, ya pasti balik modal. Oh gitu ya. Pasti balik modal. Wah berarti nih, kalau hitung gitu berarti nih Jo ini udah punya duit money banyak sekali ya pemirsa ya. Dolarnya ini udah banyak sekali tentunya Jo ya. Misalnya pundi-pundinya begitu ya, uang sudah membengkak. Nah oke, itu nggak terlalu penting bagi kita ya Jo ya. Tapi tadi Jo sempat berkata begini ya,
ini bisnisnya papa dari kakek dulu begitu, dari opung dulu. Bisnis papa itu karya murni. Karya murni, oke. Jadi karya murni pertama. Bisnis papa murni. Uh, Kemudian ada perusahaan, satu perusahaan yang mereka buat, tapi nggak dijalani. Oke, itu yang tadi Jo bilang yang belum berkembang ya. Iya, setelah 2 tahun Jo pegang baru lumayan berkembang. Pas saya habis kuliah, ya kan, jadi suruh pegang, udah. Oke. Nah itulah sekarang berkembang. Berkembang. Ada kantornya juga. Hebat sekali ya. Memang kalau segala sesuatu yang dipegang oleh generasi milenial dengan sepenuh hati, pasti akan ada perubahan. Pasti akan ada perubahan dari sebelumnya, before after. Nah Jo, begini Jo. Tadi Jo juga sempat mengucapkan beberapa seperti ayah, papa, opung ya begitu. Opung itu dalam bahasa Batak itu yaitu kakek ya begitu. Itu adalah papanya papa kita begitu ya. Teman-teman yang menyaksikan secara live sekarang juga. Nah saya mau tanya, kira-kira boleh nggak Jo kasih tahu orang-orang yang berperan dalam kesuksesan atau dalam karir Jo ini sebagai seorang pengusaha tentunya? Adakah orang-orang yang berperan penting begitu dalam kehidupan Jo sampai mengantarkan Jo itu sampai kepada level pengusaha? Banyak ya yang ngantar. Kita semua sebagai manusia nggak ada yang bisa berdiri sendiri ya. Oke. Kita berada di satu titik, mau ke titik lain harus ada orang lain juga. Betul sekali Jo. Nah, makanya banyak lah kalau yang mengatakan saya sebagai pengusaha, terutama papa saya, ya kan, terutama mama saya yang dukung, kemudian juga saya juga, paman saya kan, kemudian ada orang-orang juga yang di luar keluarga, ya kolega-kolega, ada juga investor-investor yang percaya sama saya, gitu. Banyak lah. Berarti artinya orang-orang yang sangat berpengaruh, yang berperan penting dalam kesuksesan Jo menurut versi saya begitu ya, artinya orang tua begitu ya, ayah dan ibu, mama, papa, dan beserta ada juga partner-partner yang lain ya begitu ya. Tapi yang sangat penting mungkin the important person itu pasti father and mother begitu ya. Pasti Nah, yang membentuk karakter kita kan nggak terlepas dari ibu dan bapak kita. Betul sekali Jo. Yang membentuk karakter kita itu mereka. Jadi kalau misalnya saya bilang mereka nggak ada ini ambil dalam kehidupannya, ya dosa besar. Betul. Dan itu semua orang begitu pasti. Oke, saya akan tanya Jo, ini pertanyaan juga yang sangat mengulik ya begitu, khususnya bagi anak-anak muda yang menyaksikan sekarang. Yaitu banyak anak-anak muda sekarang punya masalah begini Jo. Orang tuanya pengen anaknya itu B, padahal anaknya itu pengennya Z begitu ya. Atau jangan jauh-jauh lah, Z terlalu jauh. Orang tuanya pengen anaknya B, padahal anaknya itu pengennya dia itu A gitu ya. Itu udah jauh berbeda sekali, A dan B begitu. Nah, hingga akhirnya tidak ketemu, tidak cocok. Anaknya tetap ke A, apa yang tetap mama apa yang tetap ke B. Akhirnya anaknya tidak ke A dan B, justru ke C begitu ya Jo ya. Artinya tidak pada pilihan yang ada tadi. Nah, kalau Jo, apa keputusan Jo sebagai seorang pengusaha atau keputusan orang tua atau kesepakatan? Bagaimana kira-kira Jo menurut Jo? Tetap itu keputusan saya. Oh, keputusan Jo sendiri. Kalau saya nggak mau jadi pengusaha, ya saya udah kerja di tempat lain kan. Mungkin sebagai konsultan teknis, ya kan, karena saya backgroundnya kan insinyur. Oh, insinyur ya Jo. Nah, mungkin saya bisa jadi konsultan, Betul. atau kerja di BUMN bisa aja. Tapi ya itu kan keputusan saya sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak ada yang di luar keputusan kita, keputusan kita sendiri. Misalnya kita mau jadi A, ya cari cara jadi A kan gitu. Kalau sama-sama dengan keluarga kita mau jadi A, ya bagus. Betul sekali. Dukungannya lebih besar Iya. gitu. Dibanding kalau kita mau jadi B, keluarga kita mau jadi A misalnya gitu. Tapi ya tergantung orang, ya kita kan harus cari cara juga. Misalnya kita mau jadi B, ya kita harus cari cara mengarah ke sana bagaimana, ya kan? Dan kita harus kasih tenggang waktu juga.
misalnya kita mau jadi apa? Pemusik, ya kan? Tapi kalau kita jadi pemusik, mungkin untuk kehidupan susah kan gitu. Jadi kita kayak udah kita kerja yang lain untuk memenuhi kebutuhan kita, tapi di waktu senggang kita bermusik menjadi apa yang kita mau. Gitu. Nah nanti ada saatnya musik ini bisa menafkahi kita kan gitu. Betul sekali. Sama kayak saya pun sebenarnya kurang setuju dengan bisnis kontraktor. Kenapa Jo? Ya sebenarnya bisnisnya bagus ya kan. Tapi ya kita harus pandai-pandai di dalam itu kan nggak semuanya baik. Banyak orang yang jahat. Kemudian dari segi stabil nggak stabil. Ya udah, tapi nggak apa-apa. Saya kasih tenggang waktu aja. Ya udah 2 tahun kita kontraktor. Ya kan kita manfaatkan aja yang mau dari mama saya, dan dari muda saya. Udah 2 tahun kita udah banyak uang, kita buat bisnis lain yang kita mau. Misalnya kayak saya pengen yang ada terus lah gitu, cash flow ada lancar gitu kan. Oke. Itulah laundry. Nah, kan baru saya juga suka dengan bangunan arsitektur. Nah, saya paling tertarik sebenarnya properti. Karena kalau kita lihat orang-orang yang bisa sukses sampai dia tua, itu banyak berkecimpung ke dunia properti dan real estate. Nggak ada yang kontraktor gitu. Ya itu yang saya lihat ya. Itu yang makanya saya, saya mau ini, saya cari cara. 2 tahun, 3 tahun, nah ini baru mulai dikit. Kita buat proyek kecil-kecilan properti. Ini dia memang anak muda ya, artinya dia nggak satu di titik aja, dia tetap menggali potensi dalam hidupnya sampai ya akhirnya dia menemukan aku rupanya di sini. Nah, ketika dia akan ada bilang begitu, lebih baik hobi itu menjadi profesi kan begitu ya. Kayak Jo bilang kan, Jo lebih tertarik ke properti. Nah, udah tertarik ke properti jadi profesi itu kan keren sekali. Artinya kita melakukan itu dengan setulus hati. Mau jatuh, mau bangun, mau gagal, kita tetap bisa bangkit ya begitu ya Jo ya. Kita nggak boleh terlalu kaku juga kan. Kita dari betul sekali. Kalau saya bilang saya mau jadi apa, tapi itu nggak bisa menghidupi saya, oke, pasti dong harus realistis ya. Apalagi zaman sekarang ya Jo ya. Tapi nggak menghilangkan juga di. Betul sekali. Saya sangat setuju hal itu. Passion saya di mana? Di musiknya. Ya, saya harus realistis, bermusik itu nggak gampang. Betul. Untuk mencapai ke posisi yang bisa stabil lah untuk kebutuhan hidup kan gitu. Ya kita harus realistis, ya kita cari cara sambil kita menekuni musikalitas kita. Betul sekali. Karakter kita sebagai seniman gitu. Nggak boleh kita, aku mau jadi pemusik, ya udah pemusik aja. Tapi dia nggak realistis. Betul sekali, gitu ya. Itu. Oke, by the way kita akan nekong dulu sebentar ya. Ada pertanyaan. Kira-kira ini Jo, ada target nggak rencana mau menikah itu di usia keberapa gitu Jo ya? Ini kan sudah mapan. Kalau ya kita boleh lihat gitu ya, kita dengar Jo itu sudah mapan secara usia, sudah mapan juga masalah pekerjaan, sudah mapan juga masalah materi begitu. Jadi it's your time untuk get married gitu ya. You looking for someone, girl gitu ya. Kira-kira nih ada punya rencana nggak Jo kapan married-nya gitu? Atau besok kah, atau depan kah, atau kapan gitu? Menurut saya ya menikah itu kan itu nggak bisa direncanain. Kok bisa direncanakan? Wah, jadi tiba-tiba di dalam cewek yo nikah yo gitu ya. Jadi gimana kira-kira menurut Jo? Menurut saya ya. Iya menurut Jo, oke. Karena ketemu sama orang yang tepat sama kita itu nggak semudah aku mau nikah tahun ini misalnya. Oke. Jadi kalau aku ada ketemu orang yang yang misalnya cocok langsung nikah, menurut saya itu kurang baik menurut saya. Oke. Menurut saya. Karena ya gimana ya, kita mengenal orang itu kan nggak boleh setengah. Ya. Dan kita harus mikir kan, si orang ini bakalan terus-terusan ada
sampai kita seumur hidup. Jangan sampai karena rencana kita yang kita buat sendiri, kita jadi menyalahkan diri kita sendiri di tengah-tengah pernikahan itu, nyesal gitu. Kita harus mikirin itu. Jadi kalau menurut saya ya pasti ada waktunya. Ada waktunya ya Jo ya. Tapi di target pernah berpikir nggak? Ini udah usia 27 gitu ya. Aku mau 3 tahun lagi lah, atau mau 2 tahun lagi lah. Nggak gitu. ada. Nggak ada ya? Ya kalau misalnya besok saya jumpa dengan orang tepat, Oke. mungkin Jalani. memang betul di situ apanya, jalani dan bagus, ya mungkin saya nikah tahun depan. Oh begitu. Jadi nggak ada proses waktu ya. Aku mau jalaninya sekian bulan, sekian tahun dulu, saling mengenal. Ya, I know you, you know me so well gitu ya. Jadinya oke, kita dapat chemistry. So you say, will you get married ya gitu ya? Mau kamu nikah denganku? Will you marry me gitu kan? Kita pasti tahu orang yang tepat. Oh gitu ya Jo. Boleh nggak kira-kira kasih tip? Gimana sih cara dapat kalau ini? Mengetahui kalau dia orang yang tepat gitu ya. Orang yang oh beda-beda tiap orang ya. Misalnya kalau kamu pemarah misalnya, yang tepat sama kamu yang ini kan pendiam kan. Kalau saya pemarah, sama saya kan yang nurut. Itu tergantung. Saling melengkapi tentunya ya. Setiap individu kan beda-beda. Jadi kalau kita tanya tipsnya ya nggak ada tipsnya ya. Setiap individu pasti tahu sendiri yang mana terbaik untuk dia. Oke, jadi Jo sebenarnya siap ya kalau dapatkan yang cocok. Ya kriteria seperti apa sih? Nggak ada kriteria. Dari kriteria juga ya. Nggak ada kriteria. Setiap kali saya ada hubungan dengan pacar lah gitu. Ya saya nggak pernah kayak nyari yang begini, nyari yang begitu, nggak ada. Sudah berapa kali putus? Ya putus ya adalah 2 kali. 2 kali ya. Sakitnya di mana ya? Di mana-mana begitu. Putus nyambung pernah nggak Jo? Putus nyambung pernah nggak ya? Ini bicara karya atau bicara apa? Ini namanya personal. Apa mungkin ya? Itu kan private ya. Oh privacy, oke. Kalau misalkan Jo memang tidak mau jawab, it's okay, no problem gitu ya. Tapi sudah 2 kali putus ya. Bicara karya ya bicara karya. Oke. Kalau urusan saya putus kan nggak berguna gitu kan. Oh begitu ya Jo. Mana tahu kan, ini apa anak muda nih ketika mendengar nih ada yang nonton, waduh, ini kesempatan buat saya nih mau dekat sama Jo. Mana tahu kan, bisa intermezzo lah begitu Jo. Oke. Jadi menurut saya masalah saya putus berapa kali, saya pacaran itu nggak berguna sama. Oh begitu ya. Karena penonton kan mau tahu karya. Oke, that's the point Jo. Kalau begitu begini Jo. Itu mungkin privacy ya, terlalu privacy sekali buat Jo untuk dijawab. Kira-kira pertanyaannya, pernah nggak Jo itu melakukan atau mengambil sebuah keputusan yang salah dalam hidup? Pasti. Contohnya? Banyak. Salah satunya? Salah satu di kerjaan misalnya pas tender bisa aja saya salah masukin data, ya kan? Atau misalnya saya salah beli barang, bisa aja. Nah, ketika Jo mengambil sebuah keputusan yang salah dalam hidup Jo, apa yang Jo lakukan setelah itu? Ya menerimanya dan mempelajarinya. Kesalahan itu kan bagus. Oke. Yang nggak bagus itu kalau kita nggak mau mencoba. Ya kan? Nah, kalau kamu salah 100 kali, maunya kesalahannya 100 kali yang berbeda. Jadi setiap kesalahan yang berbeda itu bisa jadi pelajaran buat kita. Jangan kita salah masuk ke dalam lubang yang sama. Betul sekali ya. Jadi terkadang memang harus salah dulu biar tahu yang benar, tapi jangan juga melakukan kesalahan yang sama kan begitu ya. Iya. Kalau itu kesalahan yang baru, it's okay ya Jo ya. Nggak apa-apa. Karena akan ada pelajaran yang penting begitu ya. Ya, bagus. Ya istilahnya kalau kata orang ya, kalau di sekolah itu dia belajar dulu baru dapat ujian. Tapi ini ujian dulu baru dapat pelajaran kan begitu ya. Kalau di sekolah kan kita belajar dulu baru ujian, benar ya? Ya. Nah kalau misalkan kan kayak misalkan kita tiba-tiba ini mengambil sebuah keputusan yang salah, artinya kita dapat pelajaran dulu baru atau apa ya ujian dulu baru never mind. Oke. Next begitu Jo. Jadi oke, saya akan tanya lagi Jo. Bolehkah Jo bercerita kepada kita, kepada anak muda yang sedang menyaksikan acara ini,
pada saat Joe itu mengalami sebuah tantangan, sebuah masalah, gitu ya. Mungkin masalah, lebih tepatnya masalah pekerjaan, kan begitu. Apapun itu Joe boleh sebebas-bebasnya bercerita di tempat ini, kan begitu. Ketika Joe menghadapi sebuah tantangan, sebuah masalah, what you do, what you looking for, siapa yang kamu cari? Boleh kamu cerita Joe? Ya, kalau masalah bisnis, ya kita harus lihat masalahnya di mana, kita lihat apa yang membuat itu. Nah, kalau itu masalah itu solusinya bisa kita kerjakan, kita perbaiki. Jadi kalau solusinya itu memang nggak bisa kita apa-apain, berserah sama Tuhan, berdoa, gitu. Nah, itu sih menurut saya. Itu kalau masalah bisnis ya, artinya tetap Joe berusaha ya, berusaha untuk memperbaiki ketika dapat masalah dengan berserah kepada Tuhan. Nah, tapi kita nggak boleh langsung berserah. Kita harus cari cara dulu. Apa yang salah, kita inspeksi dulu kan, begitu ya. Iya dong. Masa kita salah langsung berserah, kita nggak lihat kan kesalahan itu akibat apa, atau bisa nggak kita perbaiki. Misalnya kita salah, kita langsung berserah sama Tuhan misalnya. Padahal kesalahan itu bisa kita perbaiki sendiri, ya kan? Atau kesalahan itu dari dalam diri kamu sendiri. Nah, Tuhan pun bingung jadi kan, kok kesalahan itu langsung berserah ya. Tapi kalau memang kita lihat kita nggak bisa kendalikan kesalahan kita itu dan akibat yang nggak bisa kita kendalikan, di situ kita berharap sama Tuhan, berharap pertolongan Tuhan kan gitu. Karena yang mungkin cara-cara itu begini, Betul sekali ya. menurut saya itu sih. Ya, cari tahu dulu kesalahannya, perbaiki, habis itu libatkan Tuhan ya. Dengan berdoa, berserah. Tapi kita harus lakukan sesuatu dulu, something dulu kan begitu ya. Iya, orang apa namanya? Bekerja sambil Ora et labora. Betul sekali Jo. Itu kan kalau dalam bekerja dulu baru berdoa. Oh, bekerja dulu baru berdoa ya. Oh iya, betul sekali. Itu kan masalah bisnis. Apakah mungkin masalah yang lain pada saat Jo mengalami sebuah tantangan masalah begitu ya. Selain bisnis tadi kan ini berbicara bisnis. Kita masalah yang lain, apakah apa yang Jo lakukan begitu? Tergantung masalahnya. Tergantung masalahnya begitu. Iya. Tergantung masalahnya. Selain masalah bisnis, pernahkah mengalami masalah yang lain? Banyak masalah apa misalnya hubungan dengan orang ya kan, masalah keluarga juga ada, masalah Jo dengan karyawan kali ya, dengan staff yang lain begitu. Nah pada saat Jo mengalami masalah di luar bisnis begitu, gimana kira-kira solusi yang Jo ambil begitu dalam menghadapi sebuah masalah itu? Ya, sama kayak tadi gitu. Kita lihat dulu masalahnya ini apa gitu. Oke. Kalau kita bisa yang perbaiki ya kita perbaiki, betul sekali. Diri, ya kan? Kalau misalnya kita memang masalah ini nggak bisa diapa-apain, jadi kita berserah sama Tuhan, berdoa kan gitu. Baik Tuhan yang membantu kita. Gitu. Apakah pernah gitu ya, ini udah gue punya masalah yang besar banget nih. Udah lepas dulu lah begitu. Contoh kan ada anak muda sekarang kan dia kalau punya masalah itu pertama dia lah ada masalah. Benar ya? Itu nggak boleh. Iya. Karena anak muda sekarang begitu Jo. Pada umumnya generasi sekarang itu nggak tahan ngangkat beban begitu ya. Artinya maunya instan. Mau jadi manajer tapi instan. Mau jadi owner maunya instan. Mau jadi supervisor atau punya tingkatan tinggi mau jadi instan. Tapi ketika diproses dia nggak mau kan banyak sekali begitu ya. Ketika dia punya tantangan dia langsung lari dari tantangan itu. Ketika ditekan oleh bosnya dia lari. Gitu. Kan banyak anak muda sekarang begitu. Artinya ketika Jo menghadapi sebuah masalah ini suatu pelajaran penting ya untuk sharing kan begitu Jo ya. Ketika punya masalah hadapi, cari solusi dan libatkan Tuhan. Ya, itu the point penting ya. Itu the best point untukku begitu ya. Harus dihadapi. Jadi anak muda ya saya juga sangat diberkati tentunya ya menurut Jo. Ketika kita menghadapi masalah kita harus hadapi dulu. Kan kita berbuah, jadi kita harus hadapi. Ketika kita hadapi cari solusi dan kita libatkan Tuhan. Jadi sekalipun mungkin katanya milenial sekarang cemen, milenial sekarang manja, kita tidak boleh, kita harus berbeda betul ya.
Jadi ya saya pun nggak tahu ya milenial. Menurut saya milenial sekarang malah lebih tahan banting ya. Oh, tahun banting ya Jo ya? Iya, menurut saya ya. Menurut Jo ya, oke. Ya itu memang tergantung kepada pergaulan tentunya ya. Pergaulan mungkin pergaulan Jo. Zaman sekarang, dia beban sosialnya menurut saya lebih berat. Oke. Dengan ada media sosial, Betul sekali. dengan melihat kawan gini begitu, ya kan? Jadi bebannya lebih berat sebenarnya, beban psikologisnya. Tapi mereka juga pintar. Betul. Dengan adanya teknologi, mereka bisa cari cara nyari duit, jadi youtuber misalnya. Iya, Itu nggak kepikir kan? Iya. Nah, atau buat TikTok, Iya. tiba-tiba Instagramnya bisa di endorse, ya kan? Betul. Saya nggak tahu. Menurut saya ya nggak banyak juga milenial yang begitu. Saya pernah mendengar begini Mulai Jo. dari masalah juga. Betul sekali. Tapi saya pernah mendengar sebuah pakar begini. Milenial sekarang itu memang lebih kreatif yang pertama. Lebih kreatif, mereka daya imajinasinya tinggi. Akhirnya mereka menciptakan sebuah karya-karya yang bisa menjual, akhirnya menghasilkan money kan begitu ya. Nah, oleh karena itulah katanya sekarang milenial itu begini Jo. Jadi mereka sukanya freelance. Jadi mereka yang atur waktu mereka, jam kerja mereka, jam tidur mereka. Artinya kalau misalkan mereka di sebuah perusahaan diatur, mereka nggak terlalu suka. Jadi milenial itu begitu. Jadi mereka kreatif, jadi seperti menciptakan lapangan kerja buat diri sendiri dan menghasilkan. Ya, Gitu. memang begini ya, banyak orang nggak mengerti arti dari teknologi informasi sekarang. Sekarang itu kerja di kantor itu nggak relevan lagi. Betul. Ya kan? Sebenarnya kerja itu tiap saat. Iya. Karena kita ada ini. That's the point ya, betul sekali. Saya meeting sama karyawan saya bisa melalui ini. Betul. Saya bisa ngasih dokumen melalui ini semuanya. Jadi kerja itu bukan lagi duduk di kantor, buka laptop. Iya. Enggak itu. Ya kerja itu kalau kita masih pegang kita kerja walaupun kita lagi duduk begini. Ya kan? Kemudian dengan adanya ini banyak kali kesempatan yang terbuka. Betul, betul. Makanya milenial sekarang beranggapan kesempatan dia di kantor itu waktu dia di kantor di perusahaan konvensional Ya. itu nggak lebih menguntungkan dengan waktu dia di wasting time ya. Iya, betul. Jadi sekarang itu ada namanya thrifting. Oke. Ini bisnis yang marginnya bisa sampai 10%. 10 kali lipat. 10 kali lipat itu ya. Thrifting itu gini. Misalnya abang, ya kan? Abang tahu nih keinginan budaya pop, Oke. budaya musik anak sekarang, ya kan? Nah, jadi abang pergi ke Pajak Melati sana, abang cari tuh brand-brand yang high class, di luar negeri sana, itu brand yang high class kan, dan brand itu masuk ke budaya pop di sana. Dia cari tuh, nah dapat nih kaos nih, jaket nih. Kemudian dia apa yang dibuatnya? Dia buat di media sosial. Nih, kaos NBA vintage. Tahun 90-an. Menurut abang dia jual berapa? Ya bisa. Tergantung sih, memang sih tergantung yang jual ya. Misalnya kaos. Kaos. Ya dia bisa, ya namanya orang Dia jual. beli dari Pajak Melati, kira-kira berapa? Pasti lebih murah ya. Kira-kira aja. Kira-kira kalau kaos ya, mungkin sekitar 100 kali ya. Atau di bawah. Oke. Dia jual nih vintage. Gambarnya itu Smackdown misalnya. Atau gambarnya itu yang 90s lah. Tahun 90-an tuh, NBA yang 90s. Atau brand skateboard tahun 90-an. Dia buat di internet. Dia bisa jual 5 juta. Bisa, pasti bisa. Dan itu legend sekali ya. Iya. Nah, coba mindset itu kita suruh dia, kamu saya gaji ya 4 juta per bulan duduk di kantor.
dan kerja secara konvensional biasa. Oke. Ya mereka nggak mau. Betul sekali. Harus masuk jam segini, harus ceplok, ya kan? Pulang jam segini, diatur oleh bos. Waduh. Nah sekarang mereka hanya pergi ke Banjarmati nih. Betul sekali. Cuma 3 hari dalam seminggu cari baju begitu. Dan dia atur waktunya sendiri bilang mau cari baju. Ya, dia atur waktunya sendiri. Dia nggak ada modal. Betul. Modalnya paling berapa? Ya. Beli baju begitu. Dan modal handphone media sosial tentunya ya. Dia modal handphone, dia buat tuh. Betul. Dari 200.000 bisa jadi 5 juta. Betul. Nah, itulah kenapa milenial sekarang bukan dia bukan dia apa namanya? Nggak tahan uji begitu ya? Bukan dia nggak tahan uji karena dia memang nggak perlu itu. Iya betul sekali ya. Nah, misalnya kita bilang ya, jadi kantor dimarahin, nah. Iya. Ditekan sama bosnya bilang dia 10 juta bersih berbulan. Betul sekali ya. Nggak ngapa-ngapain aja kepada nanti sana ngambil baju. Dia buat media sosialnya ya kan? Yang beli dari mana? Inggris bisa dari. Dan budaya itulah yang kita tangkap. Baru ada lagi fenomena ekspor misalnya. Jadi ini keterbukaan teknologi ini memang jadi jalan shortcut. Betul, sangat membantu ya dia ya. Jalan pintas. Betul. Milenial, makanya mereka nggak akan berpikir kerja secara konvensional. Hanya dengan jari ya Jo ya, iya. Begini tuh langsung dapat keuntungan, ada salary kan, ada benefit yang didapatkan begitu ya. Iya, betul sekali Jo. Oke Jo, ini mungkin pertanyaan terakhir karena waktu juga sudah sangat singkat. Sebenarnya ada banyak pertanyaan yang mau saya tanya buat Jo, tapi karena memang waktu ini sangat singkat gitu. Ini pertanyaan terakhir buat Jo. Kira-kira menurut Jo, apakah Jo ini sudah disebut dengan milenial yang berkarya? Dan ini pertanyaan terakhir, jadi saya borong dua ya. Apakah menurut Jo, pemahaman Jo sendiri, apakah Jo ini sudah termasuk dengan milenial yang berkarya dan sudah pada tahap level sukses? Kan begitu ya, itu pertanyaan yang terakhir. Apakah sudah menurut Jo, sudah level sukses? Dan kira-kira masih adakah lagi mau dilakukan Jo setelah ini? Setelah sudah punya 3 usaha menjadi seorang pengusaha? Silakan Jo. Ya kalau dari sukses, ya jujur aja saya sukses. Oke. Jauh lah dari sukses. Masih jauh ya. Ya kan? Kemudian kalau apa tadi? Jo ini apakah masih mau melakukan hal yang lain lagi setelah ini gitu? Ya pasti, saya kan harus mengembangkan usaha ya kan. Karena usaha itu secara natural dia harus kembang. Oke. Kalau dia nggak kembang berarti ada yang salah. Betul sekali. Nah, pasti banyak yang harus kita lakukan lagi kan. Kan tadi Jo ini ada 3 ya, 3 dipegang ya. 3 usaha atau berapa sih, 4 ya? 3 ya. Nah, apakah tiba-tiba nih, saya punya kepikiran nih mau buat usaha lagi nih. Contoh, usaha ekspor ikan asin gitu, contoh. Di kantor nih, contoh kan, saya mau usaha jepang rendang, saya mau buat kuliner begitu. Nah, apakah punya pemikiran atau punya rencana dari 3 usaha ini membuka usaha yang baru gitu? Kalau ada kesempatan ya kita coba. Oke, kira-kira kalau ada kesempatan, kira-kira Jo berpikiran usaha apa nih? Ini salah satunya untuk membantu kawan-kawan di GBI kan, kita mau buat ini. Buat apa tuh? Kayak tempat food court di belakang. Oh, food court, kuliner dong berarti ya? Iya, kuliner. Wow, keren ada. Jadi ini berarti tambah usaha dong ya? Udah ada properti, ada usaha laundry, ada usaha apa satu lagi ya juga? Saya lupa. Kontraktor dan satu lagi kuliner, food court ya tentunya ya. Jadi orang-orang muda bisa nongkrong ya. Biar ini aja kan, membangkitkan suasana daerah itu kan. Wow, ini Jo berarti tidak bisa diam gitu ya. Harus do something, harus bergerak begitu ya. Ini sekarang lagi mau rencanakan ya Jo ya. Kita kan diajarkan gini, talenta dari Tuhan kan. Talenta itu sebenarnya dalam konteks budaya Ibrani, itu emas. Dalam konteks kita itu uang. Betul sekali. Ya kan? Kalau kamu punya 2 talenta, berarti kamu punya 2 uang. Ya kan? Ada yang dikasih 5 uang, ada yang dikasih 10 uang, gitu kan. Terus 10.000, 5.000, 2.000 nih kan. Gitu. Kan ada yang menyimpan
di tanah kan. Betul. Kemudian dikasihnya lagi ke tuannya ini 2.000 misalnya. Ada yang 5 jadi 6. Betul, dikembangkan ya. Ada yang 10 Dikembangkan begitu jadi ya. 11. Betul. Gimana cara mengembangkannya? Ya kamu harus berkarya. Kalau kamu nggak berkarya, kamu nggak akan berkembang. Kamu harus menabung, kamu harus investasi. Oke. Nah, itu yang diajarkan Alkitab kan sama kita kan. Betul sekali. Nah, itu yang harus kita bawa ke kehidupan kita dalam konteks karya ya. Oke, menarik sekali ya Jo. Jadi artinya Jo bilang talenta itu harus dikembangkan. Kalau Tuhan kasih 1, kembangkan menjadi 2. Tuhan kasih 3, kembangkan menjadi 3 kali lipat 6 begitu. Dia harus dikembangkan begitu Jo. Itu sangat menarik sekali. Kalau saya tidak tahu itu di dalam ada Matius juga ya begitu. Matius berapa itu? Saya lupa sekali. Ya ceritanya begitu ya Jo ya. Oke, ya itu juga itu hebatnya Alkitab. Itu mencerminkan dunia zaman sekarang loh. Ya betul sekali zaman sekarang ya. Itu mungkin dia bilang 2 talenta dikubur. Baru dia kasih 2 talenta. Tidak dikembangkan. Nggak rugi kan? Betul. Tapi di zaman sekarang, kalau kamu punya 2 talenta, kamu kubur. Keluarnya bukan 2 loh. Betul sekali. 1,5. Betul. Tahun depan kamu keluarkan jadi 1. Makanya banyak anak muda side jobnya banyak ya Jo di luar ya. Dia kerja ini, dia kerja itu, dia do ini. Masalah itu. Nah, itulah hebatnya Alkitab itu mengajarkan kita bahwa dunia nanti 2000 tahun setelah itu kita harus berkembang terus. Betul sekali. Nggak boleh kita simpan. Oh iya dong. Karena kita simpan itu berkurang. Betul. Dalam konteks uang ada inflasi kan. KFC kita beli 2005 mungkin 6.000. Sekarang KFC kita beli 12.000. Iya betul sekali. Oh lebih lah Jo ya. Nah, Lebih ya. jadi kalau kamu punya uang 6.000, kamu simpan dalam tanah Tetap 6.000 bilang. Bahkan bisa rusak ya gitu. 6.000 kita bilang nggak bisa. 6.000 kamu simpan dalam tanah, nggak kamu apa-apain. Mungkin pada saat itu kamu bisa beli KFC. Tapi 5 tahun lagi kamu keluarkan uang 6.000 itu, kamu beli KFC nggak bisa lagi. Oh iya. Hanya dapat kotaknya. Nah, Bisa tapi hanya dapat kotaknya Jo. Isinya nggak ada. Hanya dapat ini perkedel. Pergedel ya. Itu tadi ya. Yang lain nggak dapat gitu ya. Nggak boleh kita hanya berdiam diri di situ di zona kenyamanan kita. Betul sekali. Saya ingat firman Tuhan dia seperti dalam Yohanes 15 dikatakan harus berbuah, betul ya. Nah berbuah dan berbuah ini bukan berbuah sedikit. Tuhan ingatkan kita berbuah lebat. Artinya kita harus mengembangkan talenta, kita harus memperkaya talenta kita, dan kita harus mengembangkan talenta itu lebih banyak lagi. Makanya berbuah lebat, tidak berbuah sedikit. Itu Tuhan mau dari kita. Oke, terakhir sekali Jo. Saya akan kasih kesempatan buat Jo, kasih pesan-pesan, kesan dari Jo ini selama berkarya menjadi seorang milenial yang berkarya kepada milenial-milenial lain, anak muda yang sedang menyaksikan acara ini tentunya. Jo mau kasih pesan apa bebas? Take your time, come on. Ya pesan saya dalam kehidupan ini ya kita harus berkarya. Kalau kita nggak berkarya, apapun itu, dan seiring waktu akan berkurang dan kita akan rugi sendiri. Dan kita nggak boleh takut gagal, nggak boleh takut salah. Yang kita takutkan itu kita nggak mencoba, ya kan? Karena kalau kita salah itu nggak apa-apa, gagal itu nggak apa-apa, itu biasa lah dalam kehidupan. Tapi kita nggak boleh salah dalam hal yang sama. Kita harus pelajari, cari cara yang lebih baik. Nah, gitu. Kemudian kalau udah kita berbuat, hasilnya ya kita berserah sama Tuhan, ya kan? Kita berdoa, karena itu hal yang nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol itu kita berkarya, kita berbuat. Hasilnya berdoalah dengan Tuhan. Itu aja sih. Oke, terima kasih Jo, thank you ya Jo, luar biasa sekali ya teman-teman yang sedang menyaksikan acara ini ngobrol malam minggu bersama dengan Jonathan Malbun. Hari ini Jo berpesan anak-anak muda ingat jangan takut gagal, dan kalau kamu sudah melakukan kesalahan A, kamu jangan lagi melakukan kesalahan A. Kalau kamu melakukan kesalahan yang lain, kamu harus bangkit
dan kamu harus lakukan segala sesuatu yang terbaik buat kamu dan harus berkarya. Itu kata Job, berkarya dan berkarya selagi anak muda. Saya ingat satu firman Tuhan dalam Amsal dikatakan, sungguh masa depan ada di dalam Tuhan. Ketika kita mencoba, ketika kita berusaha dan kita libatkan Tuhan, saya percaya masa depan anak-anak muda yang sedang menyaksikan, masa depan saya, masa depan Job, masa depan kita semua sungguh gila-gilaan bersama dengan Tuhan. Oke anak muda, sampai di sini hari ini pertemuan kita bincang-bincang ngobrol malam minggu bersama dengan Jo. Tadi thank you Jo buat hari ini, sudah luangkan waktunya, sudah kasih waktunya, sudah sangat memberkati, sudah sangat banyak bercerita ya. Harusnya ini kalau misalkan mengupas tentang kehidupan Jo ini 2 hari 2 malam tidak cukup ya. Panjang sekali, tapi kalau karena waktu begitu ya, karena waktu. Jadi tadi saya ucapkan thank you, salam sehat Jo semuanya. Anak-anak muda, kita berjumpa di lain waktu dengan bintang tamu yang berbeda, dengan kesaksian yang berbeda yang pasti memberkati anak-anak muda sekarang. Saya, Hasiolan Simatupang, dan rekan saya, kami mengucapkan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, dan tetap jaga jarak, rajin mencuci tangan. Thank you, God bless.